ujung panah terbang. Tata cara melakukan penyandaran dan pengisian kapal tongkang khusus untuk batu split. Yang pertama adalah cek data kapal. Ambil dokumen partikuler untuk mengetahui dimensi dan kapasitas angkut kapal. Lihat lembar bagian birch atau bagian tongkangnya. Kemudian lihat gross tonasenya atau GT-nya. Di dalam tabel contohnya adalah GT-nya 3100 ton. Cara mengetahui kapasitas kapal dalam meter kubik khususnya untuk batu split. Cara menghitungnya sebagai berikut. Diketahui gross tonasenya adalah 3100 ton. Kemudian massa air laut itu adalah 2,5 dan berat jenis batu split. Ini batu split di area Cilegon, khususnya di Bojonegara, itu di kisaran 1,5. Maka cara menghitungnya sebagai berikut. GT dikali massa air laut itu sama dengan kapasitas dalam tonase. Kalau untuk mengetahui dalam meter kubik, dibagi dengan berat jenis material yang akan dimuat. Hasilnya untuk contoh kasus yang dalam video ini adalah kapal tersebut mampu mengangkut sebanyak 5.166 meter kubik batu split. Yang kedua adalah koordinasi untuk penyandaran kapal dan kesiapan material yang akan dimuat. Hal yang perlu dilakukan adalah koordinasi silang dengan keagenan kapal dan perusahaan penyedia material agar mereka terkoneksi. Setelah terkoneksi, pihak penyedia barang akan berkomunikasi dengan keagenan dan perusahaan bongkar muat untuk melakukan kegiatan penyandaran dan pengisian kapal. Kemudian pihak bongkar muat akan berkomunikasi dengan dermaga untuk jadwal penyandaran, dan informasinya akan selalu update dan diteruskan kepada keagenan dan penyedia barang. Dan setelah kapal sandar di dermaga, pekerjaan akan dilanjutkan oleh penyedia barang dan perusahaan bongkar muat sampai dengan kapal terisi penuh. Adapun tugas keagenan, kru kapal, pemilik kapal, pembeli barang, dan pihak-pihak yang terkait seperti QC dan sebagainya hanya bertugas sebagai monitoring dan mengawasi saja selama kegiatan muat berlangsung. Pengisian awal dilakukan di bagian haluan sesuai dengan garis yang berwarna biru. Kanan kiri itu tujuannya untuk memberikan tekanan pada bagian depan kapal agar posisi ramdor tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, sehingga meminimalisir adanya kecelakaan kerja. Selanjutnya lanjut di bagian belakang. Apabila bagian belakang sudah terisi lumayan banyak, pasti bagian depan akan terangkat, dan boleh untuk bagian depan ditambahkan lagi pengisiannya agar ramdor tetap terjaga di posisi datar dan tetap aman. Selanjutnya lanjut ke bagian tengah sampai dengan menyisakan lorong di bagian haluan. Lorong gak boleh diisi dulu, nanti nggak bisa masuk materialnya. Pada pengisian bagian tengah, awasi posisi draft kapal.
Jangan sampai kekurangan muatan dan kebanyakan muatan, karena itu akan membuat pekerjaan menjadi 2 kali. Dan yang terakhir, pengisian di lorong bagian depan sampai penuh. Ingat, tetap awasi draft belakang dan depan, jangan sampai kelebihan atau kekurangan, agar di titik aman sesuai dengan daya angkut kapal. Kemudian apabila kita kurang yakin dengan setelan material di belakang dan di depan, kita gunakan 2 alat. Satu alat ditaruh di posisi tengah agar dia bisa memindahkan dengan leluasa, kurang ke belakang atau kurang ke depan. Satu alat lagi untuk finishing di bagian haluan dan standby, karena itu agak sedikit bahaya untuk finishingnya. Dan setelah selesai, sisanya tinggal melakukan kegiatan trimming, perapihan, dan finishing. Sekedar catatan saja, dalam kegiatan muat biasanya pihak dermaga cenderung akan memberikan tenggang waktu muat sesuai dengan ukuran kapal, yaitu untuk ukuran 180 sampai 210 feet diberikan waktu muat 2 hari, 230 sampai 250 feet 3 hari, 270 sampai 300 feet 4 hari, dan yang terakhir 310 sampai 330 feet diberikan waktu muat selama 5 hari. Pengisian sudah selesai dan tahap akhirnya adalah pengukuran muatan. Pengukuran muatan wajib disaksikan oleh pihak terkait, diantaranya pembeli, quality control, kru kapal, pihak dermaga, pihak penyedia material, dan hasil pengukuran akan dituangkan dalam bentuk berita acara serah terima barang. Dan sebagai penutup, kami menyediakan material batuan dengan kualitas dan harga yang bersaing untuk memenuhi kebutuhan industri Anda. Info lebih lanjut silakan kunjungi website kami di www.cahayaalamsejahtera.org atau klik di deskripsi video. Terima kasih dan sampai jumpa.